Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu kamu dalam fantasi dan hayalan terdalamnya, ya. Kamu dalam fantasi dan hayalan terdalamnya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kalau pembacaan umum, jangan baper-baper amat ya, jadi disesuaikan aja. Oke, ada energi burning desire, ya. Jadi kamu dalam hasrat dan fantasi terdalam dia, ternyata memang ada hasrat yang membara, ya. Hasrat membara ini bisa saja energi secara kontak secara fisik, kontak secara jiwa, ya. Ada energi-energi yang menggebu-gebu, flames of passion ignite, ya. Jadi ada api asmara yang menggebu-gebu. Nah, api asmara ini ya menyebabkan, aku tutup gambarnya karena takut nanti di-ban sama YouTube ya. Karena gambarnya cukup 17 tahun ke atas gitu ya. Nanti kalau aku tutup berarti gambarnya menunjukkan bahwa kemungkinan besar takut di-ban sama YouTube ya. Jadi energi secara yang dirasakan sama kamu secara fisik tentunya ada energi sensualitas yang tinggi ya, dan secara perasaan ada energi yang menggebu-gebu ya. Jadi saat ini mungkin banget orang ini tengah sangat-sangat berhasrat dan bergairah sama kamu ya. Perfect match ya. Karena di sini kalau Sora lihat kenapa sih hasratnya dia sangat kuat, ada menggebu-gebu ya, karena di sini ada energi dia merasakan kamu adalah pasangan yang paling cocok untuk dia, paling matching ya. Perfect itu sempurna, yang paling pas, yang paling cocok ya. Mungkin secara seksualitas kamu yang paling cocok sama dia. Secara energi pola pikir kamu paling cocok, secara energi pikiran kamu paling cocok sama dia gitu ya, secara pikiran, secara mentalitas, secara seksualitas gitu ya, fisik gitu ya. Dimana dia merasa energinya itu dipenuhi atau diseimbangkan dengan kamu. You complete each other in the most harmonious way. Jadi saling berharmonisasi ya. Kamu berharmonisasi ke dia gitu ya, apa yang sisi yang dia nggak punya kamu penuhi dan sebaliknya. Ada energi physics connections. Sangat mungkin ya, pada saat ini orang ini sangat menginginkan koneksi fisik dengan kamu. Ada menginginkan koneksi secara fisik dengan kamu ya. Terhubung, jadi mungkin banget dia ingin menyentuh kamu, memeluk kamu, mencium kamu ya. Karena memang secara koneksi tubuh kita itu kan berisi titik-titik juga ya, titik-titik cakra, titik-titik energi, di mana ketika ada sentuhan itu ada koneksi juga ya. Dan koneksi selain ada koneksi fisik, di sini ada koneksi psychic ya, psychic connection. Artinya secara jiwa atau secara pemikiran kamu pun juga berkoneksi. Ada psychic connection, di mana kamu itu berkomunikasi secara jiwa, secara intuisi, secara batin. Nah, ini yang disebut dengan telepati ya. Dan ingat, ini harus bisa dikonfirmasi di kedua belah pihak ya. Jadi dia bisa merasakan koneksi dengan kamu, begitu juga sebaliknya. Guided steps to great love. Dan dia merasakan ada energi yang seperti mengarahkan dia atau membimbing dia untuk mungkin ke arah kamu, terkoneksi dengan kamu, terhubung dengan kamu ya. Karena memang dia merasakan ada energi jalanan atau aluran dari semesta. Jadi kayak semesta itu mengarahkan dia, energinya, fokusnya, pertandanya semua ke arah kamu ya. Karena kamu adalah cinta abadi atau cinta sesungguhnya yang dia cari ya. Ada energi divine timing ya, dan ini mungkin adalah waktu yang paling tepat untuk dia datang ke kamu, dia bergerak ke arah kamu gitu ya. Ada pergerakan atau ada energi dia berjalan ke arah kamu gitu ya. Ini adalah waktu yang tepat ya. Jadi semua ada waktunya ya, yang sudah di-set sama semesta. Ada energi proposal. Wow, seseorang yang punya hasrat ya, secara pikiran ini juga sama kamu ya. Dia pingin untuk
membuat hubungan kalian masuk ke dalam level yang berikutnya ya. Jadi mungkin di sini ada yang pingin untuk kalian ke arah pernikahan, ke arah pertunangan gitu ya. Terus habis itu mungkin yang sudah berkeluarga berencana untuk punya anak dan yang lainnya ya, kalau sudah berkeluarga mempertahankan pernikahannya gitu ya. Masuk ke dalam level lain. Tis ya. Energi orang ini tuh bisa saja kelihatannya playful, ada genit-genitnya, suka main-main. Jadi mungkin banget kamu merasa bahwa apakah memang orang ini bisa serius sama kamu? Apakah memang orang ini bisa bisa kamu harapkan ya? Kamu sebenarnya ada energi keraguan ya. Apakah orang ini mungkin cuma main-main sama kamu? Oke? Responsibilities. Kenapa sih orang ini sebelumnya baru bisa bergerak ke kamu sekarang? Karena orang ini punya kewajiban, ya. Mungkin dia masih harus menanggung keluarganya. Mungkin dia masih harus ada pekerjaan yang harus dia kerjakan, atau mungkin juga ada kerjaan yang harus dikerjain. Ada tugas mungkin di keluarga, dia mungkin harus mengurus keluarganya, ada hal-hal yang harus dia selesaikan gitu ya. Jadi kayak ada banyak sekali tanggung jawabnya dia yang harus dia selesaikan. Nah, ada energi material attachment. Ini semakin memperkuat bahwa tanggung jawab dia atau hal yang harus dia selesaikan berhubungan dengan situasi keuangan atau situasi material ya. Dimana mungkin banget orang ini masih mengumpulkan pundi-pundi berlian itu ya, pundi-pundi untuk mengisi, karena mungkin banget secara material dia merasa masih jauh dari yang namanya stabil. Mungkin dia merasa aku belum punya harta benda, aku belum punya apa-apa gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai simpanan dan sebagainya ya. Karena mungkin banget juga dia banyak yang harus dibiayai gitu ya. Dan mungkin banget yang ngerasa kok aku belum punya apa-apa ya, belum punya aset atau belum punya hal-hal yang berharga yang bisa dijadikan pegangan buat dia gitu ya. Sehingga ketika fokus dia itu banyak ke arah material attachment, love language act of service, sementara di satu sisi bahasa cinta kamu itu adalah mungkin saja adalah ingin dilayani, ingin dibantu, ingin ditolong. Nah, jadi ketika apa ya, kalau yang Sora bilang ya, ketika dia itu kamu itu nggak bisa hadir dia itu nggak bisa hadir di dalam hidup kamu, tidak bisa seperti untuk melayani kamu atau tidak bisa untuk membantu kamu gitu ya. Karena dia lagi fokus yang lain. Sementara kamu di satu sisi mengharapkan, ya aku kan punya pasangan, aku pingin dong pasangan aku bisa membantu aku gitu ya, menolong aku, ada buat aku ya. Karena fokus dia ke yang lain ya, sehingga kamu tidak jadi prioritas dia. Orang ini jelas ya, energi kedatangannya itu menginginkan pernikahan, ke arah pernikahan, atau untuk yang sudah menikah mempertahankan pernikahannya. Ada energi reaching out, dia pingin nyamperin kamu, menghubungi kamu kembali gitu ya. Karena mungkin sudah terlalu lama secara fisik ataupun secara energi dia jauh dari kamu. Jadi batinnya dia terus mencari keberadaan kamu ya. Dia juga berharap kamu masih mau membuka hati, open your heart ya. Dia berharap kamu mau buka hati untuk dia ya. Karena mungkin kamu ada beberapa yang dia rasakan mungkin menutup hati, secara energi juga mungkin menghindari dia gitu ya. Kita coba lihat, apakah ada selain masalah materi, apakah ada perihal lain yang menjadi kendala dalam hubungan ini? Pergerakan ya teman-teman. Kamu berdiri dengan seseorang yang Eight of Swords ya, banyak ditekan oleh pikiran-pikiran, banyak ditekan oleh hal-hal yang menurut dia itu dia nggak bisa bergerak kemana-mana gitu ya. Dia tuh selalu berkutat kembali ke masalah yang sama. Jadi secara mentalitas banyak yang energinya memang pesimis ya, karena dia merasa energi dia terblocking. Karena dia merasa jauh dari siapapun, dia harus menjadi support system mungkin untuk dirinya sendiri, dia harus bisa kuat untuk dirinya sendiri. Dan ada energi Two of Wands ya. Ini bisa saja menandakan ada juga di sini energinya dia ya, yang masih untuk masalah masa depan itu masih dalam perencanaan. Jadi mungkin banget ya, belum benar-benar stabil soal energi masa depan. Masih ada percabangan karena energi dia harus fokus dengan masalah-masalahnya dia, dan di satu sisi mungkin dia juga harus memikirkan tentang dirinya sendiri. Oke? Kita lihat siapa sih ciri-ciri orang ini.
Kamu berdealing dengan Eight of Cups ya, seseorang yang penuh dengan kegalauan. Ketika banyak sekali hal-hal yang terjadi, dia memilih untuk mengesampingkan perasaan dia, dan dia memilih untuk menjauh gitu ya, menghindari gitu ya, dan mungkin juga dalam tanda kutip menghindari ekspektasi tipenya ya, untuk menyelesaikan dan menyendiri. Tipe-tipe yang kalau ada masalah itu menyendiri ya, walaupun mungkin kamu sudah berusaha menunjukkan sama dia, aku ada loh untuk kamu ya. Aku siap loh untuk kamu, bantu kamu ya. Energi Four of Pentacles, seseorang yang energinya survivor ya, berusaha untuk bertahan. Untuk masalah finansial juga dia dalam tahap-tahap berusaha untuk stabil secara finansial ya. Orangnya punya sisi keras kepalanya sendiri. Dan ada energi Two of Cups. Jadi sangat mungkin orang ini memang punya energi secara soulmate atau belahan jiwa dengan kamu. Energinya sangat kuat ya. Ada energi Page of Cups ya. Cinta dia itu sering naif ya. Jadi dalam artian gini, dia tuh melihat segala sesuatunya itu terkadang dengan standar-standar romantisme yang ada gitu ya. Dia masih ada sisi yang kayak, iyalah kalau aku cinta atau sayang, aku harus bisa mengusahakan memberikan yang kamu mau. Dia kalau sayang itu tipenya mabok asmara gitu ya. Sangat mungkin romantis ya. Secara usia mungkin ada beberapa yang lebih muda daripada kamu ya, atau secara perilaku ya. Ada energi Five of Cups ya. Orang ini tuh banyak sekali memakai perasaan ya. Kamu lihat ya, emosional sekali. Dari tadi semua keluar kartunya Cups, emosi. Emosi dia sangat bermain ya. Sementara di satu sisi dia dipaksa oleh situasi dan keadaan untuk lebih realistis, mengesampingkan perasaan-perasaan dia. Ini adalah seseorang yang banyak menyembunyikan ketika dia kecewa atau terluka. Jadi dia tidak mau menunjukkan sama kamu ya. Dan begitu banyak energi kebimbangan. Energi The Magician, energi dari seseorang yang single fighter. Dia berusaha untuk membuat segala sesuatunya sendiri, bertahan sendiri. Orang yang sedang dalam manifestasi positif di dalam hidupnya dia ya. Yang saat ini kamu dalam hasrat dan hayalannya yang terdalam. Kamu dalam hasrat dan hayalan yang terdalam karena semua pertanda yang dia temui, yang dia dengarkan, yang dia rasakan, semua mengarah ke arah kamu. Petunjuk dan hal-hal itu. Ya, jadi sehingga dia ngerasa kalau mau jauh pun semua energi tertujunya ke arah kamu petunjuknya. Ya, dan ada energi rekindle, dia pingin terhubung kembali, pingin terkoneksi kembali, ya, pingin energinya terhubung, terkoneksi kembali, ya. Karena memang secara hati itu dia selalu api asmaranya menarik dia kembali. Jadi dia tidak bisa berhenti menghayalkan kamu, pingin mengulang semua romantisme yang pernah ada, ya, yang ada dalam kenangan. Dan secara koneksi jiwa dan koneksi fisik itu tadi kan ada sidekick, ini ada physical. Jadi secara sidekick, secara intuisi terhubung, secara fisik terhubung. Ya, jadi orang ini memang pingin banget terhubung sama kamu secara fisik. Perasaan dia ke kamu. I'm so confused about our relationship and occupied with cloudy thought. Ya, aku tuh sangat bingung tentang hubungan kita dan pikiran aku itu banyak terpenuhi ya tentang hubungan kalian ya, menurut dia, dan itu membuat dia sangat-sangat galau gitu ya. Sorry for breaking your trust. Orang ini mungkin pernah mematahkan kepercayaan kamu ya. Mungkin dia pernah berbohong, mungkin dia pernah manipulasi, mungkin dia ada orang ketiga, ke-8, ke-12 gitu ya, aku nggak tahu. Oke. When you hold my hands, that warmth keeps my insecurities away. Ketika kamu menggenggam tangan dia, ya, tangan kamu tuh hangat, membuat dia tuh yang insecure jadi lebih tenang gitu ya. Don't lose faith, good things are ahead of us. Dia berharap kamu tidak kehilangan keyakinan, karena dia percaya bahwa ada hal baik yang ada di depan kalian, di depan hubungan ini. You are the soul I've been seeking for. Kamu adalah jiwa yang selama ini aku cari-cari ya. Dia mencari keberadaan kamu, jiwa kamu adalah yang dia cari. I miss the old you, I miss us. Aku rindu ya. Aku rindu kamu yang dulu dan aku merindukan kita.
Wish you could put yourself in my shoes to understand what I feel. Aku berharap kamu bisa merasakan ada di sepatu aku. Apa yang aku rasakan, kerinduannya, menggebunya, fantasinya. Is that my negativity keeping me away from you? Apakah negatifnya aku yang buat kamu gak betah dekat-dekat sama aku ya? I've been watching you over from every source ya. Aku selalu melihat kamu dari sumber manapun ya. From every source ya, dari sumber manapun. I don't want our love become worse by minor things unconsciously piling up. Dan dia tidak mau. Yang ini tadi dia mantauin kamu terus ya, dari semua sosmed dan sebagainya. Ya. I don't want our love become worse by minor things unconsciously piling up. Dia tidak mau banyak hal-hal buruk yang ditumpuk-tumpuk membuat situasi jadi makin sulit tanpa sadar. Love is still there deep down our hearts, but we should definitely spend more time together. Cinta itu masih ada di dalam hati kita, jauh di dalamnya. Jadi kita harus banyak menghabiskan waktu kembali sama-sama untuk membangkitkan lagi gairah cinta itu. Big egos would lead this relationship to a darker place. Dia merasa bahwa ego yang besar akan membawa hubungan ini ke dalam tempat yang lebih gelap. Ya, jadi dia merasa bahwa harus memang nggak boleh ego. Oke? Apa yang akan terjadi dalam hubungan ini ke depannya ya, selain ada persatuan kembali. Wow, ada Six of Wands ini teman-teman ya. Ada energi kemungkinan besar keberhasilan dari satu hubungan ya. Ada energi maju lagi, energi bersatu lagi, berhasil melewati semuanya. Dengan energi the Fool ya. Bersiap, ada energi yang siap untuk memulai lagi dari awal. Jadi energinya kalau dijalankan ke depannya, ini adalah energi yang bisa berhasil lagi untuk dimulai segala sesuatu dari awal ya. Dimulai segala sesuatunya lagi dari awal, dimulai segala sesuatunya lagi dari semula, dari new beginnings gitu ya. Satu kartu untuk kamu, satu kartu aja. Six of Cups itu udah jelas ya, kamu juga kepengen rekonsiliasi sama orang ini, jadi nggak usah dipertanyakan. Batin kamu pun nggak bisa bohong, kamu menginginkan rekonsiliasi ya. Sora doakan semoga orang ini memang secara hasrat terus berapi-api sama kamu, terus merasa terhubung, terus merasa terkoneksi. Oke, untuk teman-teman yang ingin membooster energinya supaya cakra ajnanya jadi jauh lebih kuat dan menjalankan perjalanan spiritual, silahkan dibeli gelang ametis kupu-kupu ini, premium ya, karena import. Oke. Ametis sangat terkenal untuk terhubung dengan cakra ajna. Ametis juga membantu menghilangkan rasa sakit baik fisik maupun mental. Dan Sora udah booster dengan energi healing. Jadi ingat ya, yang kamu beli adalah gelang aura, nggak cuman gelang dari batu kristalnya aja, ada juga dari energinya. Oke, dimana aku udah masukin energi untuk manifestasi positif, membantu grounding, dan menarik dan memberikan cinta kasih. Kamu tidak bisa hanya mau menerima kalau tidak mau memberi. Dan lambang dari transformasi jiwa. Ametis salah satu batu terbaik yang dipakai oleh para spiritualis ya, perjalanan jiwa. Jadi setiap batu yang Sora pilihkan itu sudah ada filosofi dari batunya dan filosofi dari simbolnya. Aku tidak pernah pilih sembarangan, dan aku pilihkan yang modelnya juga cantik, menarik, sehingga kalau dipakai juga bikin kamu nyaman ya. Model cantik banget. Kamu bisa beli ini segera karena stoknya saat ini tinggal 1/4 dari yang aku awal ada. Harga 265.000, atau kamu bisa beli di Tokopedia Sora 285.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Ingat ya, komisi ditetapkan oleh Tokopedia untuk Tokopedia, bukan buat aku ya. Ayo beli selagi masih bisa. Pengiriman makin hari makin ramai karena mau hari raya ya. Dan kalau udah habis, aku tidak bisa melayani PO satuan. Beli sekarang juga. Jadikan hadiah buat diri sendiri, atau bisa buat untuk orang-orang yang kamu cinta dan kamu sayang ya. Untuk cowok juga bisa dikantongin juga ya. Ini kalau udah habis nanti baru deh sedih ya kalau nggak ada. Sayang banget ya. Sora tunggu pesanannya segera. Terima kasih sudah boleh promo. Sekarang kita coba lihat astrologi yang terungkap ya. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat
astrologinya. Aries, cek Sun, Moon, Rising ya. Venus. Virgo, Scorpio, Taurus, Capricorn, dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan sekarang kita ke alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan seperti di YouTube ini ya videonya, atau teman-teman kepingin untuk pembacaan pribadi ya, mau meet up sama Sora juga bisa ya, atau mau dibikinin video seperti ini juga boleh. Yang mungkin pengen nonton berulang-ulang kali, butuh lebih jelas dengan ditonton kayak gitu ya, boleh. Mungkin beda waktu atau sibuk banget. Atau teman-teman kepingin untuk baca Bazi. Bazi itu detailnya sangat-sangat mendalam, jadi silahkan ya kalau teman-teman yang mau. Atau teman-teman pingin di healing, yang sering ngerasa sakit, kecewa, nggak bisa tenang, nggak bisa tidur gitu ya, mungkin moodnya ancur-ancuran gitu ya, boleh banget di healing. Atau belajar menghealing dirinya sendiri dengan Guru Sora. Guru Sora datang ke Jakarta bulan depan. Dia bukan orang Jakarta, jadi ambilin kesempatan ini ya. Atau bisa belajar online, oke? AOEZTJNVULEIOFBLAGI 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan I love you as always. Jangan lupa Sora tunggu belanja ya, dan personal readingnya. Dan juga jangan lupa untuk main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Dukung terus, jangan lupa subscribe. Terima kasih, bye bye.